Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru kita Al-Mukarram Ustaz Suherman MA. Alhamdulillah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah pada pertemuan sebulan yang lalu kita telah selesai mengkaji Aqidatul Awam, kitab Aqidatul Awam, dan juga beliau telah mengijazahkan kepada kita semua, kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji dalam kitab tersebut dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, dengan selesainya kajian kitab yang Aqidatul Awam, beliau akan membawa kitab baru, yaitu kitab Rabbuna Ya Sahil, ya Ustaznya. Jadi di kitab baru nanti beliau akan menjelaskan kepada kita tentang kitab ini, dan mudah-mudahan nanti kita dapat mengikuti dan juga kita mendapat ijazah juga dari beliau. Dan kabar baik juga dari beliau adalah beberapa bulan yang lalu guru kita ini mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelahiran putra pertama beliau nih. Alhamdulillah. Kita doakan semoga putra beliau menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah rabbil alamin yang telah mengembalikan kehidupan kepada kita dari proses kematian kita, yang mudah-mudahan ikrar kita saat bangun tidur tadi senantiasa Allah bimbing untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah Allah beri kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan rangkaian aktivitas kewajiban kita sebagai bukti dari seorang hamba. Mudah-mudahan kita bermohon kepadanya seluruh rangkaian aktivitas ibadah tersebut, dari niat sampai salamnya, bahkan doanya, seluruhnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang tidak hanya memanusiakan manusia, melainkan mengembalikan kefitrahan manusia pada puncak kemuliaannya. Sejatinya
artinya memang manusia itu sudah mulia, walaupun karramna bani Adam. Akan tetapi fase perjalanan hidup manusia pasti akan mengalami degradasi dalam setiap kehidupannya. Ada yang fluktuatif keimanannya, ada yang hampir menghilang, bahkan sudah ada yang menghilang keimanannya. Maka hadirnya sosok Nabi Muhammad SAW mengembalikan itu semuanya fitratullah allati fataran nasa alaihi. Karena tidak heran nanti di akhir zaman Nabi memprediksikan kelak ada manusia al-insan bila insaniyah. Ada manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Hayun bila hayat. Ada orang yang hidup tapi seakan-akan tidak punya kehidupan. Nah, poin penting adalah di poin pertama tadi, banyak orang-orang yang hayat al-insan bila insaniyah. Manusia akan tetapi tidak berperi kemanusiaan. Maka Al-Quran memposisikan model orang seperti itu dalam Quran surah At-Tin, thumma radadnahu asfala safilin. Dalam perspektif akhirat jelas orang-orang model seperti itu akan masuk pada keraknya neraka. Tapi dalam perspektif dunia, Allah ingin mengultimatum bahwa nanti ada manusia yang tidak punya peri kemanusiaan. Sebagaimana tayangan-tayangan di media sosial, kalau kita lihat para Zionis, Yahudi, As-Sahyuni, bagaimana bersikap layaknya bukan manusia, apalagi tidak memanusiakan manusia. Itulah salah satu di antara degradasi kehidupan yang mudah-mudahan kita semuanya masih Allah lindungi keimanan dan Islam kita, yang patut kita berterima kasih pagi ini kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Kita awali kajian kita pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah mukjizat dari suratul Fatihah yang kita baca senantiasa menjadi wasilah penyembuh manakala ada di antara sanak famili, para guru-guru kita, jemaah kita yang sedang sakit, menjadi nilai pahala yang sangat berharga bagi orang-orang yang sudah mendahulukan kita, para orang tua kita, para guru-guru kita. Pada khususan pada mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, yang mewakafkan, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, fikrahnya. Pengurus yang sampai saat ini terus khidmat menjadi khatibul ummah, pelayan untuk masyarakat, dan jamaah yang sampai saat ini terus istiqomah untuk memakmurkan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi tilawati ummil furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah berikutnya kita khususkan untuk musannif wa muallif hadzal kitab, di mana pada kesempatan ini kita coba kaji kitab Bidayatul Hidayah, karya daripada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ulama yang sangat masyhur sekali, yang tidak hanya menyandang gelar Syekhul Islam akan tetapi Hujjatul Islam. Nanti akan kita bahas sedikit biografi beliau. Pastinya apa yang kita kaji dari kitab beliau ini mudah-mudahan menjadi jariah untuk beliau dan keberkahan buat kita yang mengkajinya. Wabitilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
itu artinya permulaan. Hidayah itu adalah apa hidayah? Petunjuk. Jadi permulaan sebuah petunjuk. Nanti kita akan ketahui startnya di mana. Karena yang mahal dari kajian manapun, kitab apapun itu yang dikaji, yang mahal itu adalah hidayahnya. Al-Quran sedemikian banyak membahas beberapa disiplin-disiplin ilmu. Kalau kita mengkaji misalkan ada nggak di dalam Al-Quran disiplin ilmu biologi? Ada nggak Al-Quran membahas tentang disiplin ilmu geografi? Banyak ayat-ayat bicara tentang geografi. Ada nggak ayat Al-Quran berbicara tentang ekosistem kehidupan? Banyak. Ya, ketika kita mendapatkan ayat-ayat berkenaan beberapa disiplin-disiplin ilmu tersebut, jangan kemudian kita memvonis berarti Al-Quran itu adalah karya ilmiah. Bukan. Akan tetapi justru Al-Quran itu membuka keran beberapa disiplin ilmu yang dibalik itu semuanya akan ada petunjuk. Nah yang mahal itu adalah dari ayat Al-Quran hidayahnya. Karena kenapa? Karena tidak sedikit orang-orang, jangankan di zaman Nabi, para sahabat yang kemudian mulai meyakini ayat-ayat Al-Quran. Bahkan zaman modern sekarang pun, kalau banyak orang-orang orientalis yang niatnya mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian menjadi seorang mu'allaf hebat. Ya, banyak ya para peneliti-peneliti di Prancis itu yang sekarang akhirnya menjadi seorang mu'allaf. Dan kita butuh, apa yang kita butuh dari mereka? Ya karena mereka betul-betul mengobservasi, meneliti ayat-ayat Al-Quran yang kemudian mereka relevansikan dengan kondisi terhadap penelitian-penelitian mereka. Nah inilah yang penting dari aspek keilmuan, yaitu yang dinamakan dengan hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini ditulis oleh seorang ulama besar di tahun sekitar 400-an, jadi abad ke-4 ya Hijriah, yang bernama adalah Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ya, namanya cukup panjang, nama Muhammad di situ disertakan karena memang orang-orang dulu itu sangat meyakini bahwa nama Muhammad itu adalah keberkahan bagi pemiliknya. Nah, hati-hati, banyak TikToker sekarang itu yang su'ul adab. Saya dapatkan ternyata ada seorang anak muda dengan kapasitas beliau menyampaikan apa namanya sekarang kalau menyampaikan kayak orang bercanda itu Pak, standing ya apa? Stand up ya, betul stand up, stand up komedi ya. Memangnya tidak ada konten lain sampai nama Nabi Muhammad SAW itu disebutkan. Makanya sekarang lagi geram-geramnya, termasuk Gus Miftah, yaitu sangat geram sekali ketika nama Nabi Muhammad disebutkan dalam konten tersebut. Sangat tidak etik sekali, sangat su'ul adab sekali ketika nama Nabi Muhammad disebut sebagai seorang penjahat. Persis seperti halnya istri daripada Abu Lahab yang kalau setiap ketemu Nabi Muhammad beliau tidak pernah mau menyebut nama Muhammad. Apa yang beliau sebut terhadap Nabi Muhammad namanya adalah ya madmum. Madmum itu lawan kata dari Muhammad. Muhammad itu diambil dari akar kata Mahmud. Mahmud itu artinya orang yang terpuji. Ya, lawan katanya madmum. Madmum itu adalah orang yang tercela, orang yang hina. Nah, ini karakter orang-orang sekarang. Ya, kalau dibilang kebablasan tidak mungkin. Ya, kalau dibilang lupa nggak mungkin karena pasti yang namanya stand up comedy itu ada kerangka berpikirnya. Ya, yang pasti kerangka berpikirnya itulah yang nanti akan menjadi
asas dia untuk menyampaikan, dasar dia untuk menyampaikan. Baik, ahlan warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Suatu saat Al-Imam Hasan As-Sazili, pendiri daripada thariqah apa? Abu Hasan As-Sazili, thariqah Syaziliyah. Mungkin kalau ada yang berthariqah tahu ya. Ada seorang imam namanya Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau melihat dalam mimpinya, ini namanya ru'yah shalihah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang sedang berkomunikasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun pada saat itu ada Imam Al-Ghazali di tengah-tengah Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan kepada Nabi Musa, ya kalimallah, inna ulama min ummati, sesungguhnya ulama di kalangan umat-umatku itu kualitasnya sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Ya, kita ulangin. Ulama dari umatnya Nabi Muhammad itu kualitasnya sama dengan nabi-nabi dari Bani Israel. Nabi-nabi dari Bani Israel itu startnya mulai siapa Pak? Hati-hati nih, jangan terjebak. Karena ada yang mengatakan kami ngikutin nenek moyang kami, para nabi dari Bani Israel, yaitu Nabi Ibrahim, atau yang diubah oleh mereka secara dialek namanya Abraham. Nabi Ibrahim itu bukan start awal Bani Israel. Al-Quran sudah membantah, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin Hanifah Muslimah. Juga Nabi Ibrahim itu bukan orang pertama, nabi pertama dari golongan Yahudi ataupun dari golongan Bani Israel. Sebab Nabi Ibrahim itu nanti kan menikah. Berapa istrinya? 4. Yang masyhur 2, memang yang selalu diangkat ceritanya ya 2, yaitu siapa? Sarah dan Hajar. Ada lagi istrinya Qunturah, itu dari Syam, yang satu lagi dari Yaman. Namun itu tidak terlalu viral untuk diceritakan. Yang selalu diangkat kisahnya adalah 2 istri Nabi ini, yaitu dari Siti Sarah, kemudian dari Hajar. Nah, Sarah itu nanti memiliki keturunan namanya Ishak. Ishak nanti punya keturunan namanya Yakub. Yakub itu nanti punya keturunan. Barulah di situ Bani Israel itu dilekatkan kepada keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi jaraknya jauh ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hati-hati karena ada ya yang mengomentari dari kalangan mereka itu bahwa Nabi Ibrahim itu merupakan start awal dari Bani Israel. Tidak, Bani Israel itu baru muncul dari kalangan Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa Nabi Yakub selalu dipanggil dengan Bani Israel atau Israel? Ya, gelar beliau itu adalah Israel. Israel itu adalah hamba, itu adalah Allah. Jadi Nabi Yakub itu kalau setiap punya permasalahan, dia selalu curhat sama Allah sampai nangis curhatnya itu. Makanya orang yang begitu dekat saat itu sama Allah disebut dengan Israel. Anak-anaknya disebut dengan Bani. Ya, keturunannya dari Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Jadi hati-hati ya, Nabi Ibrahim tidak Yahudi, tidak Nasrani, juga tidak Bani Israel. Ya, baik. Suatu saat tatkala dalam mimpinya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili melihat Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Nabi Musa seperti ini, bahwa ulama dari umatnya itu kualitasnya sama dengan nabi-nabi dari Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihissalam mencoba mengetes siapa yang hadir dalam mimpinya. Itu ternyata adalah Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali. Yang kemudian ditanya Imam Ghazali, mas muka,
siapa nama kamu? Dijawab oleh Imam Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nabi Musa mengomentari, yang saya tanya itu nama kamu, nggak butuh saya jawaban kamu bin siapa, bin siapa, bin siapa. Yang ditanya cuma apa? Nama doang, tinggal jawab, namanya Ghazali, selesai. Akhirnya Al-Imam Al-Ghazali melirik Nabi, ini husnul adabnya, selaku guru, sanad gurunya kepada Nabi Muhammad, melirik Nabi. Nabi kemudian apa? Ajibu, jawab. Maka dijawab oleh Abdul Hamid Al-Ghazali, ya kalimullah, wahai Nabi yang sering komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menjawab seperti itu mengikuti jawaban yang kau sampaikan tatkala Allah bertanya kepadamu, matilka biyaminika ya Musa. Allah pernah bertanya, Musa, di sebelah kananmu itu apa? Nabi Musa menjawab, tilka asaya, itu adalah tongkatku, kugunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Maka kata Imam Ghazali, nggak salah kan saya? Ya, jadi kalau ditanya apa, diikutin sesuai jawabannya Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad? Sadaqta ya Muhammad, kau benar wahai Muhammad. Ulamamu itu di kalangan umatmu ternyata sama kualitasnya dengan Nabi-Nabi Bani Israil. Ya, cuma perbedaannya apa? Mujizat. Nggak punya mujizat. Ya. Nah ini salah satu di antaranya. Maka kita lihat siapa sebetulnya Imam Al-Ghazali ini. Asy-Syekhul Imamul Bahar Hujjatul Islam. Masya Allah. Tidak ada orang yang menyandang gelar Hujjatul Islam. Padahal ulama-ulama di zamannya itu banyak sekali. Yang menyandang gelar sebagai Syekhul Islam banyak banget. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Baihaqi itu Syekhul Islam. Tapi yang menyandang gelar sebagai Hujjatul Islam, al-argumentatif dari sebuah agama Islam, itu cuma satu, namanya Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Maka Nabi pernah mengatakan dalam riwayatnya, ini observasi ulama kita aja, bahwa sebaik-baik generasi itu adalah khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi yang hidup di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum. Setelah itu adalah 100 tahun berikutnya, itu adalah generasi setelahku yang terbaik. Kalau ditarik siapa Pak yang hidup di 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Pernah nggak mencari itu? Ya, benang merah di situ. Bukankah Islam itu selalu akan hadir per 100 tahun mujadid hebat dari kalangan ulama-ulama? Maka hadir di situ ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tarik lagi, berarti kan ini periode tahun ke-200, tahun ke-300-nya. Setelah sahabat berarti hidup siapa? Tabi'in. Siapa tabi'in yang kemudian dianggap sebagai khairul qurun? Maka muncul ternyata satu nama, Syekh Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i masuk dalam konteks itu. Makanya kalau kita lihat pendapat Imam Syafi'i itu luar biasa, ya. Bukan kita mau membanding-bandingkan, tapi memang betul-betul hukum yang dibuat istinbat hukum oleh beliau itu memang sangat lentur sekali, tapi tidak mempermudah, Pak. Makanya Imam Syafi'i itu beliau saking penasarannya, beliau coba berkelana dari Gaza kemudian ke Madinah terus ke Khorasan, ya, sampai kalau misalkan setiap beliau berpindah-pindah itu pasti akan menghasilkan produk hukum. Pertama dari Qaulul Qadim, kemudian berpindah lagi, akhirnya menghasilkan sebuah produk hukum namanya Qaulul Jadid. Ya,
saya pernah sampaikan, andai Imam Syafi'i itu masih hidup sampai saat ini, beliau bersinggah ke Indonesia, pasti akan diambil lagi istimbat hukum yang ada di Indonesia itu. Makanya ketika berbicara masalah fikih itu jangan ditarik setiap negara itu sama nantinya. Ya, selama nanti diambil ilatnya. Kalau ilatnya sama maka hukumnya sama. Ya, jangan kemudian nanti berangkat haji sampai tiba di sana loh kok ada perbedaan-perbedaan ini. Akhirnya apa? Mengambil dalil bahwa ini yang diterapkan di Mekah dan Madinah. Ya, padahal itu belum tentu bisa diterima di masyarakat kita. Ya, hukum itu lentur, hukum fikih. Ya, maka jangan pernah ditarik ke ranah hukum dalam ranah akidah. Yang berbahaya kan seperti itu. Banyak orang yang menarik hukum fikih dalam hukum urusan akidah, ya, sehingga mudah mengkafir-kafirkan. Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, setelah itu Imam Syafi'i abad ketiga, tarik lagi kemudian di abad ke-4, berarti di tahun ke-400-an. Siapa yang muncul namanya? Yang kita bahas kitabnya pada pagi ini, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Ya, beliau lahir di tahun berapa? Tahun 450 dan wafat di tahun 505. Berarti usianya berapa? 450, wafat 505. 55 tahun, Pak. 55 tahun karyanya udah luar biasa banyaknya, Pak. Bapak 60 tahun. Karyanya Masya Allah luar biasa. Yang sangat populer karya beliau itu adalah kita mengenal ada satu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ya, itu jadi salah satu di antara ulama yang masuk dalam kategori khairul qarn, sebaik-baik generasi adalah Al-Imam Al-Ghazali. Tidak ada ulama saat itu menyandang gelar sebagai Hujjatul Islam, cuma satu-satunya yaitu Imam Al-Ghazali. Yang menyandang gelar sebagai Syekhul Islam banyak luar biasa, ya. Tapi yang hanya mendapatkan gelar Hujjatul Islam itu adalah cuma Imam Al-Ghazali. Ulidal Imam Al-Ghazali bitu sa'akhamsina warad'aniyah, ya. Jadi beliau itu dilahirkan di Tus, salah satu desa yang ada di kota Gaza. Di mana Gaza? Bukan. Gaza, Palestina. Gaza. Ada Gaza, ada Gaza. Kalau Gaza di mana? Di Persia. Ya, jadi bukan di Gaza yang sedang konflik sekarang. Ya, jadi di salah satu desa namanya Tus dan coba perhatikan Bapak Ibu, ternyata Islam itu banyak dibawa oleh ulama-ulama hebat dan tidak berasal dari mana? Tanah Arab. Jadi jangan apa-apa kemudian, mohon maaf lahir batin ya, harus Arab gitu ya. Tidak, akan tetapi Islam itu justru banyak dikembangkan oleh orang-orang di luar Arab juga dengan hasil-hasil karyanya. Tetapi kita tidak mau menafikan sebuah sejarah itu juga berangkat dari tanah Arab. Itu salah satu di antaranya. Nah, itu sejarah singkatnya saja dari Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk di muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap musannif selalu mengawali dengan kalimat basmalah. Karena kenapa? Karena ini menjadi niat bagi beliau, para penulis-penulis. Setidaknya beliau tulis itu niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau abadikan dari ilmunya ini didedikasikan secara tulisan, karena ilmu itu bisa menjadi sebuah peradaban. Kuncinya kan di ayat pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Cuma 5 ayat itu sebagai kunci atau tools untuk membangun sebuah peradaban besar. Perhatikan, pertama
Allah minta kita untuk ikra, perbanyak bacaan. Kalau mau membangun sebuah peradaban di kampung kita ini, yuk, banyakin bacaan. Setelah banyakin bacaan itu, apalagi aktualisasikan bacaan-bacaan kita dengan allama bil qalam. Tools yang kedua adalah qalam, dengan tulisan. Kalau sekarang mungkin tulisan itu sudah banyak sekali tersingkirkan karena ada apa Pak? Ini media-media, video dan sebagainya. Tapi karya-karya ulama dulu itu sampai saat ini tidak hilang karena apa? Karena memang bil qalam. Ilmu itu karya tulisan-tulisan, karya bacaan-bacaan mereka keluarkan dalam sebuah tulisan. Makanya di Kelapa Gading itu saya sangat menarik, ada jamaah yang konsisten Pak. Beliau sudah pernah bakti dari Kementerian Perhutanan, mencatat semua kajian itu 2 tahun. Intinya saja paling cuma 2 lembar yang beliau catat itu. Dan ternyata itu dibukukan di perpustakaan masjid itu. Masya Allah. Jadi kalau kita masuk perpustakaan masjid dan ternyata itu karya-karya kajian subuh ustadz-ustadznya. Nah ini perlu kita lestarikan barangkali seperti itu. Nah cuma kalau sekarang ini agak mempermudah dengan cara seperti ini kan kadang suka apa? Suka ada yang iseng ya, ada di band ataupun ada, pokoknya harus disclaimer ya. Kajian kita ini karena internal, khusus untuk jamaah kita dan tidak untuk dikonsumsi untuk publik dan nanti akan disentuh berkenaan dengan digital ini. Karena nanti ada pembahasannya di muqaddimah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Kita kembali tadi bahwa kalimat basmalah itu menjadi poin terpenting bahwa untuk membangun sebuah peradaban diawali dengan lillah dulu. Nah yang tadi dari surah Iqra itu kalau sudah menulis maka yang ketiga allamal insana ma lam ya'lam. Terus yang ketiga untuk membangun sebuah peradaban maka harus disampaikan. Jadi untuk membangun sebuah peradaban pertama Iqra, yang kedua qalam, yang ketiga allama. Baca, perbanyak literasi, kemudian kedua hasil karyanya, kemudian yang ketiga ajarkan dan sampaikan. Jadi ilmu itu tidak stuck hanya di dalam masjid saat kita dengar saja, tapi ilmu itu sampai kemudian disampaikan kepada generasi-generasi kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Maka itulah satu peradaban akan muncul dari konsep tersebut. Apalagi mohon maaf dari 2 ayat yang Allah sampaikan, di ayat keempat, ayat kelima, allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu itu bisa diraih dengan usaha, duduk dalam majelis-majelis ilmu, duduk dalam bangku sekolah. Allamal insana ma lam ya'lam, tapi ada yang bisa diraih dengan secara kasbi, ada secara laduni. Untuk mencapai ilmu laduni itu adalah harus kuatkan ibadahnya. Artinya apa? Banyakin baca, kuatin ibadah. Maksudnya itu. Ini banyak orang Islam pengen peradabannya muncul lagi, tapi bacanya malas, ibadahnya apa lagi? Gimana mau muncul sebuah peradaban tersebut? Nah, makanya di sinilah para ulama-ulama selalu menggandeng kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam muqaddimah karya-karyanya. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah atau terima kasih ya Rabb, haqqa hamdi. Dengan sebaik dan sebenar-benarnya pujian. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdihi. Dan salawat beserta salam untuk Nabi Muhammad SAW, seorang Rasulullah, seorang hamba Allah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'dahu, dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Jadi Bapak kalau mengucapkan salawat itu jangan dicukupkan kepada Nabi Muhammad saja. Ya, ini ajaran Ahlus Sunnah, salawat dan salam itu disampaikan kepada keluarganya dan juga sahabatnya. Sebab kenapa? Karena Nabi memprediksi kelak nanti ada sekte ajaran yang mana sangat membenci sahabat-sahabatnya.
Nabi sampai mengatakan, man adza sahabi, siapa yang menyakiti sahabat-sahabatku, faqad adzani, maka dia sungguh menyakitiku. Nanti ada firqah-firqah yang menyudutkan para sahabat. Sahabat Abu Bakar disalahkan, sahabat Umar disalahkan, sahabat Utsman disalahkan. Yang hanya masuk dalam kategori itu adalah Sayyidina Ali saja, ya, sampai dihina, dicaci maki. Maka hati-hati, siapa yang menyakiti sahabat-sahabatku, apalagi sampai menyakiti keluarga Nabi, maka dia termasuk orang-orang yang menyakiti Nabi juga. Ya, kita sudah pernah bahas itu, siapa yang disebut dengan ahli bait, siapa yang disebut dengan ahlul bait. Ya, ahli bait itu dalam beberapa riwayat dikatakan ada 3 perspektifnya. Bisa kategorinya hanya istri-istrinya saja, itu namanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan itu hanya yang ada dalam satu rumah Nabi Muhammad SAW saja. Jadi cuma 5 orang. Siapa yang ada di dalam rumah Nabi itu? Nabi Muhammad SAW, kemudian putrinya Sayyidatuna Fatimah, kemudian suaminya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan 2 putranya Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Jadi cuma 5 itu ada dalam redaksi hadis yang mengatakan demikian. Tapi ada lagi yang ketiga yang dinamakan dengan ahlul bait, itu tidak terikat bagi secara nasab, itu adalah jelas yang punya ketersambungan nasab kepada Nabi Muhammad. Tapi ada orang yang tidak secara ketersambungan nasab, itu bisa masuk kategori ahlul bait selama dia takwanya ngikutin takwanya Nabi Muhammad, akhlaknya ngikutin akhlak Nabi Muhammad, ya, bahkan ilmunya juga ngikutin ilmunya Nabi Muhammad. Nah, makanya ini kita coba pengen masuk ke ranah ahlul bait, ya. Karena kenapa? Karena berpotensi. Kita mau jalur mana nih? Mau jalur ilmu, kita mau jalur akhlak, atau kita mau jalur ibadahnya, caranya Nabi. Nah, maka ada orang yang diberi kesempatan selama takwanya itu sama dengan Nabi Muhammad, maka bisa dianggap sebagai ahlul bait di luar daripada nasabnya. Fa'alam ayyuhal haris ala iqtibasil ilm. Ketahuilah wahai orang-orang yang begitu semangatnya dalam mencari ilmu. Al-mudhir min nafsihi sadqur rubati fihi wa fardu ta'atus ilaih. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana al-hudurun niyah. Jadi kehadiran kita di tempat ini tergantung niat kita. Masya Allah, ini dalam banget pembahasannya. Jadi kalau kita baca kitab Fathul Bari, karya daripada Sahih Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari meletakkan posisi niat itu di muqaddimah. Jadi di awal pembahasannya. Kalau kita membaca Sahih Muslim, kalau kita membaca Sahih Muslim, kita akan dapatkan penjabaran dari hadis tentang niatnya Imam Al-Bukhari. Maka akan muncul beberapa disiplin ilmu nanti dari Sahih Muslim itu. Banyak itu disiplin ilmunya. Al-Imam Al-Ghazali mengetuk kembali, ya, luruskan niat bagi orang-orang yang betul-betul semangat untuk duduk dalam majelis-majelis ilmu. In kunta taqsudu bil ilmil munafasah. Kalau tujuan untuk duduk dalam majelis ilmu itu munafasah, untuk pintar dalam berdebat, hati-hati. Wal mubahat, agar nanti unggul saat berdebat. Wa taqaddum 'alal aqran, bahkan menganggap dirinya biar lebih unggul dari orang-orang yang lain. Wastimanati wujuhin nasi ilaik, sampai dinilai Anda ini orang hebat bagi orang-orang sekeliling Anda. Maka hati-hati orang-orang model seperti itu. Wajam'u hitamid dunia, sesungguhnya dia sudah menggabungkan, mencampur adukan dunianya dan akhiratnya. Fa anta sa'un fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika. Orang-orang yang model begitu itu hati-hati. Orang-orang yang apa?
Sa'un fi hadmi dinika, sedang menghancurkan agamanya. Wa ihlaki nafsika, dan sedang menghancurkan dirinya. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan sedang menjual akhiratnya dengan dunianya. Masya Allah. Jadi di mukadimah ini kita diminta lurusin niat. Jangan sampai duduk dalam majelis ilmu itu punya niatan pengen jadi apa. Saya pengen duduk dalam majelis ilmu itu pengen jadi ulama. Itu salah besar dalam mukadimah kitab ini. Apalagi sampai urusan duniawi, pengen duduk dalam majelis ilmu apa? Biar jadi pejabat. Ya. Kita doakan mudah-mudahan pengurus masjid di tahun-tahun menjelang 2024 ini tidak terbujuk dengan rayuan-rayuan. Karena sudah banyak Pak di masjid dekat daerah-daerah kami itu sampai ada politik praktis ya. Qadarullah sampai masuk ke masjid. Bayangin ini masjid bisa nampung berapa? 500. Cukup nggak 500 ini nampung? Saya lihat kalau lagi tabligh akbar ada 500-an itu. Bisa nampung ya. Sampai luar-luar sana. Ya lumayan, dapat gak jatah satu kursi kalau caleg datang ini. Ya itu yang perlu diwaspadai. Hati-hati kadang mengambil kesempatan dalam sebuah baik. Sahabat-sahabat itu kalau duduk dalam majelis ilmu tidak ada orientasi mereka ingin jadi apa. Beda ya Pak, niat dengan cita-cita beda. Cita-cita silakan mau jadi apa. Tapi kalau niat hati-hati. Duduk dalam majelis ilmu niatnya pengen jadi apa, itu salah besar. Sebab sahabat-sahabat itu kalau sudah duduk dalam majelis ilmu mengkaji bersama Nabi, niat mereka cuma apa? Bidayatul hidayah, permulaan agar petunjuk itu bisa dapat. Kalau petunjuk itu sudah bisa dapat, maka konsekuensi bisa apa? Memperbaiki ibadahnya. Karena tujuan kita cuma buat ibadah. Nah ibadah itu jangan kemudian stuck. Ya kita batasi dalam urusan amalia mahdhuf saja, tidak. Sebab nanti dalam kajian ilmu itu dibahas bagaimana bapak profesinya seorang guru, profesinya seorang pegawai. Kan dibahas itu ada tatanan, itu bagian daripada ibadah. Makanya untuk duduk dalam majelis ilmu saya pengen ada satu petunjuk karena Allah takdirkan saya profesinya A dan itu menjadi cita-cita saya. Maka duduk dalam majelis itu, maka niatkan bahwa saya itu belajar untuk mendapatkan sebuah petunjuk yang nanti untuk bisa memperbaiki itu semua. Coba cek sahabat-sahabat, gak ada Pak orientasi mereka. Saya duduk dalam majelis ilmu biar menjadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf apa pernah punya cita-cita seperti itu? Tidak. Tapi ternyata anehnya sahabat-sahabat, saya katakan aneh kenapa? Karena unik Pak. Sahabat-sahabat itu kalau duduk dalam majelis ilmu, ibadahnya semakin giat, ibadahnya semakin kuat. Bahkan ibadahnya semakin diperbaiki. Ternyata qadarullah dunianya itu datang, jabatannya datang. Itu yang didapatkan oleh sahabat. Beda sama kita, justru sebaliknya ngejar-ngejar itu dulu, ya baru memperbaiki ibadah kita. Ya lebih lah. Yang lebih berbahaya lagi, wa muallimuka muayyinun laka ala isyanika. Hati-hati. Kalau sampai ada gurunya ikut berperan. Kita mengkaji kitab ini biar kita nanti jadi ini ya. Gurunya ikut andil itu Pak. Wa muallimuka muayyinun laka ala isyanika. Walaupun hanya sebatas satu kalam saja yang diucapkan, wa syarikun laka fi khusranika, sungguh dia sudah bersekutu terhadap kejahatan yang kau perbuat. Allahu Akbar. Jadi kalau ada guru yang kemudian mengajarkan, Pak kita mengkaji kitab ini biar kita jadi ulama hebat kayak Imam Ghazali, ini hati-hati. Justru berangkat dari kepribadian dulu untuk apa? Yuk perbaikin dulu. Dan kalau model guru yang seperti itu mengajarkan syarikun laka,
maka dia sungguh sudah bersekutu sekalipun beliau mengucapkan satu kalam saja. Nah, cuma memang polemiknya di dunia pendidikan kita, bahkan di kampus saja, itu kan rata-rata kan sudah dibuat mindsetnya ya, mau jurusan, maaf, belajar ini biar nanti jadi ini, ya, kalau belajar ini nanti jadi ini, gitu. Itu polemiknya. Nah, bahkan di kampus Islam saja itu ada dua jurusan Pak, dua fakultas yang tidak punya orientasi jadi apa. Saya sebut aja, ada fakultas Usuluddin. Orang-orang Usuluddin itu nggak punya orientasi mau jadi apa nantinya. Ya, kemudian ada fakultas Dirasat Islamiyah, itu nggak punya orientasi jadi apa. Tapi kalau fakultas Syariah sudah jelas nanti akan jadi A, akan jadi penyuluh agama, akan menjadi apa dan sebagainya. Bagi fakultas dakwah itu juga sudah pasti jelas. Akan tapi kalau fakultas Usuluddin itu semua agama ya dipelajari, semua aspek-aspek keturunan agama dipelajari, termasuk Dirasat Islamiyah. Itu semuanya dipelajari dan selebihnya ke sana nanti dijadi apa? Allah a'lam bishawab. Ya sesuai dengan kemampuan beliau yang nanti beliau minta agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sejatinya ada kerancuan dalam dunia pendidikan akhirnya. Padahal sebetulnya tidak. Ya, sekali lagi hadirnya seperti itu untuk apa? Untuk bisa hadir dalam sub-sub ilmu yang nanti akan dibahas, ilmu yang nanti akan didapatkan. Ya, niatnya itu adalah untuk memperbaiki profesi dia. Ya. Baik. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka fima bainaka wa bain Allah Ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir. Justru sebaliknya, kalau niat dan tujuan kita dalam menuntut ilmu itu hanya bainaka wa bain Allah Ta'ala, dalam menuntut ilmu itu hanya ada niat untuk Allah Subhanahu wa taala, dan niat diantaranya adalah untuk memperbaiki diri kita. Al-hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir, maka berikan kabar gembira buat dia. Kenapa? Karena fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyita. Sungguh malaikat itu akan membentangkan sayap-sayapnya idza masyita, bagi orang yang keluar dari rumahnya niatnya untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbaiki dirinya. Jadi dari selangkah keluar dari rumah itu malaikat sudah bentangin sayap, Pak. Dan bentangan sayap malaikat itu fungsinya sebagai ridho. Kalau malaikat ridho, maka manfaatkan. Apa yang kita manfaatkan kalau malaikat sudah ridho? Manfaatkan kesempatan untuk berdoa, sebab doanya langsung dikabul. Manfaatkan untuk istighfar, sebab langsung diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, malaikat mendoakan. Ya. Bukan hanya saja malaikat mendoakan. Wahitanil bahri tastaghfiru laka, sampai hewan-hewan yang ada di lautan. Jadi bukan ikan-ikan doang, semua jenis hewan yang ada di lautan itu tastaghfiru laka, memohonkan ampunan kepada orang yang modelnya seperti itu. Jadi keluar dari rumah niat belajar hanya untuk Allah, yang kemudian untuk memperbaiki dirinya. Sampai binatang-binatang hewan ataupun laut, binatang-binatang laut memohonkan ampunan. Makanya kan ada beberapa riwayat para ulama-ulama menambahkan itu hatta tifda, sampai kata kalau melihat orang yang keluar dalam majelis ilmu itu memohonkan ampunan dengan kalimat-kalimat apa? Ada suara beda-beda di kalangan katak itu juga kan. Ada suaranya bagi orang-orang yang betul-betul niatnya benar. Apa katak itu? Mengucapkan suaranya. Qul in kuntum, qul in kuntum, qul in kuntum, qul in kuntum. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu orang yang ngikutin cintanya kepada Allah sebagaimana dia ngikutin cintanya kepada Nabi Muhammad.
Tapi kalau ada orang yang niatnya duduk dalam majelis ilmu tadi, lil munafasat wal mubahat, agar dia pandai debat, agar dia menang dalam debat, maka hati-hati, katak pun juga senantiasa memberikan zikirnya kepada dia. Apa zikirnya? Cetek, gitu kan ya. Cetek. Orang-orang model kayak gitu ilmunya cetek. Ya, sebab kenapa? Karena ya memang niat mereka itu hanya untuk apa? Duniawi. Ya Allah. Itu jadi tastaghfirullah, sampai binatang-binatang di lautan pun juga memohonkan ampunan untuk orang-orang yang duduk dalam majelis-majelis ilmu jika niatnya itu adalah benar. Nah, termasuk ini. Nah, sekarang kan kita dipermudah dengan adanya ini. Apakah kemudian akhirnya niatan untuk buat media seperti ini, maka jangan sampai nanti ada monetize. Ya, kalau memang untuk syiar dakwah, silakan sebarkan saja. Akan tetapi jangan sampai kemudian ada monetize. Biasa kan di YouTube itu ada monetize ya Bu. Kalau ada yang ngambil karyanya beliau gitu ya, yang kemudian akhirnya apa? Dibatasin. Maka kalau ada niatan seperti itu, mendingan gak usah. Tapi kalau niatan saya untuk mengabadikan ini agar bisa dikonsumsi publik dan bisa menikmati untuk mempermudah sebuah kajian, silakan. Tapi kalau nanti ada yang mengambil rekaman ini, ya kemudian dimasukkan ke dalam akunnya dia, jangan sampai dimonetize. Kalau dimonetize, niatannya sudah berbeda. Sebab kenapa? Kalau sudah dicantumkan di monetes itu, jadi niatannya untuk apa? Uang. Berarti kalau niatannya untuk uang, saya berhak nggak dapat itu? Ya, itu salah satu di antaranya. Nah ini Allahu Akbar. Jadi kembali ya, bahwa Imam Al-Ghazali meluruskan kembali niatan kita untuk duduk dalam majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Belum lagi nanti yang lainnya. Nah, ini dari muqaddimah ini. Di awal, barangkali kalau ada yang ingin didiskusikan lebih dulu, tafadhal, sebelum kita masuk berikutnya. Ada, Ibu? Ustaz, kitabnya kayaknya agak berat lah. Ganti aja yang lain Ustaz. Ini baru permulaan, belum masuk ke ihya'nya Bu. Ya Allah. Monggo silahkan kalau ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Khalil bin Ahmad rahimahullah, yang kemudian ada seorang ulama, Khalil bin Ahmad rahimahullah. Beliau membagi ar-rijal arba'atun. Ya, orang itu terbagi menjadi 4. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang berilmu dan beliau mengakui bahkan menyadari dirinya berilmu, dan itu namanya alim. Maka kalau ketemu model seperti itu, fatba'u, ikuti. Yang kedua, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang tidak tahu, artinya ada orang bodoh, wayadri, dan beliau mengetahui bahwa dirinya itu bodoh, artinya tidak punya ilmu, maka orang ini jahil. Bagi orang jahil maka ajarkan, ya, ajak dia untuk duduk dalam majelis-majelis. Yang ketiga, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang pintar atau ada orang cerdas, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya cerdas. Hati-hati, orang ini bisa akil, bisa lalai. Ya, padahal dia cerdas, tapi dia tidak menyadari dirinya cerdas. Sebab kenapa? Ilmu yang beliau dapatkan itu wajib hukumnya harus disebarkan. Ya, ini orang-orang yang seperti ini lalai nantinya. Ada bihuhu, maka berhati-hati. Rajulun, ada yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang udah bodoh, wa la yadri,
dan tidak menyadari bahwa dirinya itu tidak berilmu. Orang yang model kayak gini namanya orang sok tahu, Pak. Ya, maka fajtanibu, jauhkan orang-orang yang model kayak gini. Tapi kemarin kami kumpul dengan Kiai Hasan, ya, Kiai Hasan pimpinan Gontor, belum menyampaikan tambahan lagi satu. Di 2024 itu nanti ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri walakin yatba'u la yadri. Ada orang cerdas yang betul-betul mengakui dirinya cerdas tapi ikut-ikutan orang yang bodoh. Ya, tidak sedikit nanti ya terjerumus dalam rangkaian seperti itu. Maka kita doakan mudah-mudahan alim-alim kita ini tidak terjebak. Ya sekalipun karena nanti sudah banyak masuk pesantren, Pak. Allahu Akbar. Baik, kalau ada yang mau didiskusikan sebelum lanjut, fadhil. Lanjut ya. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai' anna al-hidayah allati hiya thamratul 'ilmi laha bidayatun wa nihayatun. Pak, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa harus bagi para penuntut ilmu itu mengetahui tujuan dia untuk duduk dalam sebuah majelis ilmu itu apa? Hidayah. Wa annal hidayata allati hiya thamratul 'ilm. Karena hidayah itu adalah buah dari ilmu. Walah bidayatun wa nihayatun. Baik dari permulaan bahkan sampai akhir. Ya, kita hidup di dunia permulaan. Dunia itu butuh ilmu untuk menjalani aktivitasnya. Wa nihayah, nanti di akhirat juga butuh ilmu untuk menjalani kehidupan di akhirat, wallahir wa batin, bahkan sampai dimensi zahir maupun dimensi batin. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syarhus sudur. Dalam surah Al-Isra dikatakan alam nashrah laka sadra. Muhammad, engkau itu syarhus sudur. Apa itu syarhus sudur? Dalam dimensi batin kita, Imam Ghazali berpendapat ada 4 lapisan. Lapisan pertama itu namanya sadar. Lapisan pertama ini mudah bagi kita terkontaminasi. Kadang kan suka ada yang bisik-bisikan tuh. Ya, ini aja berbuat, ini maksiat, ini aja berbuat dan sebagainya. Makanya lapisan pertama itu belum bisa memfilter. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lapisan pertama itu belum bisa memfilter. Nanti masuk ke lapisan kedua namanya qalbun. Qalbun itu mulai memfilter mana baik, mana buruk. Tapi masih apa? Masih bergantung. Makanya kuatkan pendapat baik kita untuk meminta kepada Allah. Ya, maka dinamakan lapisan kedua qalbun itu kadang suka condong lagi. Ya, itu dinamakan dengan qalbun. Maka doanya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masuk lagi lapisan ketiga itu namanya fuadun. Kalau sudah bisa difilter, maka masuk lapisan ketiga, dan lapisan ketiga ini sudah bisa memfilter seluruhnya. Ya, mau dari kejahatan apapun sudah bisa difilter. Mau dari contoh misalkan Nabi Muhammad itu kan pernah konflik dengan istrinya Sayyidatuna Aisyah, yang kemudian dimediasi oleh Abu Bakar Siddiq sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, silakan, siapa yang mau mengawali pembicaraan? Maka Sayyidatuna Aisyah meminta kepada Nabi Muhammad, kau yang memulai dulu wahai Nabi, tapi jangan lupa sampaikan apa adanya dan jangan berdusta. Yang marah siapa saat itu? Abu Bakar Siddiq sebagai mediator. Bagaimana engkau meminta kepada Nabi Muhammad untuk tidak berdusta kepada orang yang tidak pernah berdusta untuk tidak berdusta? Maka dzabal fuad. Jadi fuad itu lapisan yang sudah bisa memfilter semuanya. Nah, nanti gak cukup memfilter, Pak, tapi butuh apa? Lapisan yang paling dalam itu dinamakan dengan lubbun.
Apa lubun itu? Lubun itu isinya kedalaman ilmu, keluasan iman. Makanya Nabi Muhammad itu dianggap oleh Allah apa? Syarhus sudur, alam nasyrah laka sadrak. Jangankan lapisan yang paling dalam wahai Muhammad, lapisan paling luar saja, Masya Allah, kau itu sudah nampak kedalaman ilmu, kelapangan iman. Artinya apa? Model-model Nabi Muhammad mau dicaci model gaya apapun, diserang model netizen kayak apapun, kebal bagi beliau, Pak. Nggak kayak kita. Ini baru dapat balasan WA saja, padahal kan tulisannya sama. Cuman kadang kita menganggap intonasinya berbeda. Ya, akhirnya apa? Mudah tersinggung bagi kita. Ada kalimat yang menyakiti sedikit, mudah tersinggung bagi kita. Makanya orang yang sering tersinggung itu sebetulnya apa? Cetek ilmunya, cetek imannya. Nabi Muhammad syarhus sudur, lapang betul-betul dalam ilmunya. Maka orang yang dalam ilmunya gak mudah tersinggung. Itulah yang dinamakan dengan syarhus sudur. Ya, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Zahiran wa batinah. Jadi tujuan untuk duduk dalam majelis ilmu itu untuk ke arah sana. Jadi lubun itu kalau sudah sampai pada puncaknya itu bisa mengambil ibrah pelajaran. Kenapa kok tadi gelap sekarang sudah mulai terang? Itu diambil pelajarannya tuh. Nanti duduk lagi zikir di sore hari, kenapa kok tadi ada sinar matahari ke ufuk merah-merah, akhirnya berubah menjadi gelap. Itu bisa diambil pelajarannya. Nah, cuma kadang kita sulit ya, karena masih dalam lapisan yang mana? Qalbun, suka bolak-balik gitu. Nah, makanya untuk memantapkan sampai kepada ranah fuad, sampai ke ranah qalbun, tugasnya adalah sering-sering hadir dalam majelis ilmu. Agar apa? Agar kedalaman ilmu kita bertambah, agar kelapangan iman kita pun juga bertambah. Itu niat daripada orang yang duduk dalam majelis ilmu. Baik, ya. Sekali lagi saya kembalikan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu jamaah yang bertanya, silakan. Cukup nih Pak Ustadz dulu sebagai mukaddimahnya nanti. Bapak, Ibu ada? Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan Pak Ustaz, nggak enak kalau lagi sama Ustaz. Hanya ingin mendapat penjelasan tentang hidayah itu. Sering terlalu ringan orang bicarakan tentang dapat hidayah. Tentunya untuk mendapatkan hidayah itu ada cara. Ada orang yang masuk Islam dibilang dapat hidayah, sementara dia tidak tahu sendiri bagaimana caranya orang itu bisa jadi Islam. Tentunya ada sesuatu yang dia laksanakan sehingga dia mendapat hidayah. Ini mendapat penjelasan dari Ustaz bagaimana kita yang sudah Islam ini agar tercurah dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang harus kita laksanakan itu intinya apa? Karena sekarang ini semua kalau ditanya ente sholat karena apa? Karena Allah. Begitu ditanya Allah itu bagaimana modelnya, dia juga nggak tahu. Kira-kira bagaimana penjelasannya Ustaz untuk supaya kita bisa memahami hakikat yang sebenarnya sebelum kita masuk pada pembahasan normal negara yang sangat begitu dalam seperti Ustaz katakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita bangun pagi, kita lihat matahari sudah terbit. Kita pengen ada sinar yang masuk ke kamar kita. Caranya bagaimana biar bisa masuk? Buka jendela. Buka apa lagi? Ordengnya, tirainya dibuka, masuk. Kalau ada orang yang tidak pengen cahaya itu masuk, maka tidak dibuka. Artinya hidayah itu ya harus dengan proses ikhtiar. Enggak model duduk doang menunggu hidayah. Tidak bisa. Orang duduk hadir dalam majelis ilmu, nanti baru Allah bimbing itu dengan hidayah petunjuknya seperti ini. Ya sama seperti hanya guru datang ke dalam kelas menyampaikan kepada murid-muridnya, nah
Bu guru itu bawa hadiah. Siapa yang pengen hadiah ini maka jawab pertanyaan. Nah kemudian dilontarkan pertanyaan, dijawab oleh murid, maka dapatlah hadiah itu. Tapi ternyata kalau ada orang yang pengen dia, mohon maaf ya, disampaikan pertanyaan tapi tiba-tiba murid itu datang langsung ambil hadiahnya, kira-kira bagaimana? Suul adab ini namanya ya, itu tidak pantas. Artinya hidayah itu ya harus dengan proses ikhtiar, dengan upaya. Makanya syukur alhamdulillah pengurus menghadirkan ini dalam rangka proses ikhtiar. Setiap Sabtu pagi ada kajian, gak cukup kajian itu, bahkan setelah kajian ada yang bisa dinikmati. Ada yang bisa dinikmati, ya Allah. Bisa bayangkan Pak, udah duduk bisa menikmati, ya permadaninya nyaman, tempatnya nyaman, AC-nya nyaman, dan bahkan nanti selesai kajian ada yang bisa dinikmati. Model cara seperti itu sudah dikasih kesempatan oleh Allah, tapi belum juga bergegas. Kira-kira kalau dalam redaksi doa, ya Allah, mau cara apa lagi kira-kira ya? Kalau udah dengan cara seperti itu diberikan kemudahan-kemudahan, tapi coba kalau sekarang sudah menjadi pelajaran penting bagi kita dah, saudara-saudara kita di Gaza saja. Di Gaza bagaimana mungkin bisa seperti ini? Jangankan di Gaza yang sedang perang konflik, di Pakistan saja Pak, orang sekarang sudah mulai takut duduk dalam majelis-majelis. Sebab kenapa? Dikit-dikit dibom, dikit-dikit dibom. Kita di Indonesia bersyukur di mana-mana ada majelis, sampai di sorong-sorong kecil juga ada majelis. Sudah dikasih kemudahan untuk itu. Akan tapi tidak direspon. Ternyata majelis taklim itu memang berat. Berkembangnya majelis taklim itu sebanding dengan berkembangnya majelis taklazim juga. Ya. Jadi kalau Bapak lihat aktivitas anak muda malam hari, ya Allah. Ya. Tapi justru sebaliknya tidak perlu menyalahkan. Ya, tapi justru kita mendoakan Allah mahdihi, itu kalimatnya. Jangan hanya mendoakan untuk dia, tapi juga mendoakan untuk kita. Allahumma hdini wahdihi, ya Allah mudah-mudahan Kau berikan petunjuk kepadaku, juga petunjuk kepada mereka. Yang sombong itu hanya mendoakan untuk dia, menganggap diri kita ini adalah ahlul hidayah. Ya. Tapi Ustaz barangkali itu. Ya. Jadi harus dengan proses ikhtiar untuk mendapatkan sebuah hidayah. May yahdillahu fala mudhillalah. Yang merespon untuk mendapatkan hidayah, maka fala mudhillalah, mustahil Allah sesatkan. Wa may yudlilhu, kan hafal itu kan maksudnya. Wa may yudlilhu, kalau Allah sudah sesatkan, fala ya enggak mungkin dapat sebuah petunjuk. Abu Lahab dan teman-temannya, abu-abu yang lainnya. Baik, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini, Allah maftah alaina futuhal arifin. Allah buka kecerdasan kita untuk bisa memahami ayat-ayat yang disampaikan para ulama-ulama ini dengan pemahaman yang baik, yang dengan itu kita terus bermohon kepada Allah agar Allah karuniakan kemampuan kepada kita untuk bisa mengimplementasikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita sudahi dan kita tutup lebih dulu untuk dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya semua maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi mukadimah dari kitab kita ini, dengan harapan nanti para jamaah sekalian untuk mengikuti terus kajian-kajian yang disampaikan oleh beliau untuk bulan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.